ada nggak dalil yang terkait dengan pelaziman kunut subuh tanpa nazilah? Ini bukan pendapat saya, yang tadi juga bukan pendapat saya. Yang dibid'ahkan itu kunut fajar tanpa nazilah, walakin yukhti. Nah, ini nggak dilanjuti. Ya sama dengan tadi, Rasulullah sholat witir sekian tahun tidak pernah baca kunut, tetapi Imam Ahmad menganjurkan kunut. Terima kasih, saya hanya akan menanggapi Ustadz Zainal Abidin karena Ustadz Firanda tadi sama sekali tidak menanggapi masalah kunut dan talafuz bin niyah. Hanya masalah idzan fa ana shaim, hanya itu ya. Yang pertama masalah talafuz bin niyah, idzan ana shaim. Ini kok berbeda dengan niat nawaitu shauma ghadin. Yang berbeda cuma lafadznya, tapi yang penting maknanya. Orang mau puasa besok misalnya sa'asum, saya mau puasa misalnya, tidak harus sukatin ya tidak apa-apa. Itu hanya cara yang mudah. Di dalam kitab fikih tidak ada keharusan redaksi harus seperti itu. Karenanya seperti sholat tidak pakai nawaitu sholat az-zuhri, tidak, langsung usolli fardaz zuhri. Seandainya mengatakan nawaitu sholat az-zuhri juga tidak apa-apa. Tidak ada ikatan dalam masalah lafal niat menurut orang yang mengatakan talafud. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mengatakan inni idzan shaim, itu dikatakan kepada Aisyah, bukan dikatakan kepada Allah. Loh, kita Rasulullah SAW itu tidak pernah lupa zikir kepada Allah. Zikir nawaitu shauma ghadin itu memang tidak dikatakan kepada Allah, tetapi untuk memantapkan niat yang ada di hati. Usolli fardaz zuhri itu untuk istihdar, menghadirkan niat. Yang pertama. Yang kedua, qaulul Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz ya, an-niyah di kitab fikih semuanya mahalluha al-qalbuh, tempatnya di hati. Cuma kalau mengucapkan ini khilaf bainal ulama. Di Al-Wajiz sepertinya tadi yang Ustadz Zainal tidak ada pernyataan Al-Ghazali melarang talafud, tidak ada. Yang kedua, yang ketiga, mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat selama sekian tahun tidak pernah mengucapkan usolli dan nawaitul wudu'ah misalnya. Ya sama dengan tadi, Rasulullah sholat witir sekian tahun tidak pernah baca kunut, tetapi Imam Ahmad menganjurkan kunut. Sama-sama tidak pernah, itu namanya qiyas. Jadi sama-sama ada. Kemudian masalah kunut subuh yang dikomentari bahwa mazala Rasulullah SAW yaqnutu fi sholatil fajri hatta faraqad dunya. Di dalam sanadnya ada perawi namanya Abu Ja'far Isa bin Mahan, yang dalam satu riwayat dikatakan dhaif, tapi satu riwayat juga mengatakan thiqah. Yang pertama kali mendhaifkan hadis ini, kata para ulama, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya At-Tahqiq fi Ahaditsil Khilaf dan Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah, Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Tarkumani, dan terakhir Syekh Al-Albani. Cuman Ibnul Jauzi mengutip pendapat para ulama tentang Abu Ja'far Isa bin Mahan ini hanya pendapat ulama yang menilai dhaif, sementara yang menilai thiqah oleh beliau tidak dikutip. Dan itu sama-sama ada. Tinggal 2 menit. Kemudian yang ketiga, masalah hadis Abu Malik Al-Ashja'i yang katanya sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ditanya tentang kunut, lalu dia katanya bid'ah. Ini memang hadisnya sahih, cuma kata para ulama dalam hadis ini ada penafian secara mutlak. Padahal dalam Bukhari Muslim Rasulullah pernah kunut nazilah selama 1 bulan, dan ini dinafikan ini. Nah, kalau ini dinafikan secara mutlak, maka thoriqul jam'i kata para ulama ini berarti ini tidak dipakai. Maaf, bukan thoriqul jam'i, ini yang ditarjih, yang mengatakan ada dalam kaidah usul fikih al-musbit muqaddam 'alan nafi, yang menetapkan ada informasi didahulukan daripada yang mengatakan tidak ada informasi karena lebih kuat. Ini Abu Malik Al-Ashja'i dinafikan secara mutlak, bid'ah, baru, tidak ada kunut sama sekali, aibunayya muhdats. Padahal kata Bukhari Muslim ada kunut selama 1 bulan, itu dinafikan juga, berarti tidak dipakai ini. Jadi masalah bid'ah tidak saya komentari karena tadi banyak keluar dari pokok
pembahasan pada sesi kedua. Terima kasih. Silahkan Pak Ustadz untuk 5 menit Pak Ustadz dari jam 12 ke angka 1. Pertama masalah talafut bin niyah. Kalau Imam Al-Ghazali nggak ngelarang, tapi ada nggak nyuruh juga? Kalau beliau nggak ngelarang, beliau nyuruh nggak juga? Enggak. Dan juga di dalam tadi jelas bil qalbi la bil lisan, itu berarti nas bahwa Imam Ghazali melarang dengan lisan. Dan secara realita pun nggak mungkin Ustaz, karena litakunin niyah makrunah, makrun itu berbarengan dengan takbir. Nah, tentang masalah tadi, pertanyaannya anaknya itu akanu yaknutuna fil fajri, bukan menafikan. Ya, Abu Malik Al-Asy'ari menanyakan kepada ayahnya itu soal kunut fajar. Itu. Yang dibid'ahkan itu kunut fajar tanpa nazilah. Itu. Dan ini marfu statusnya. Dan Ustaz tadi mengatakan ada memang, tapi Ustaz juga nggak ngelanjutin. Qala Ibnu Ma'in siqah walakin yukhti. Nah, ini nggak dilanjutin. Jadi memang betul Abu Ja'far Ar-Razi ini tadi adalah siqatun walakinnahu yukhti. Nah, ini nggak dilanjutin. Kalau dilanjutin clear masalahnya. Dengan demikian hadis yang tentang wa minas subhi, adapun salat subuh maka faqat ini Rasulullah SAW kunut hatta faraqat dunya. Dengan demikian memang betul Ustaz, ada di antara para ulama yang mengatakan siqah tetapi yukhti. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga masalah kunut ini masalah khilafiyah. Ya, bukan hanya khilaf antara maaf teman-teman dari kalangan Nahdiyin dengan Salafin, tapi tidak, Muhammadiyah juga nggak kunut, Persi juga nggak kunut, Al-Irsyad juga nggak kunut. Jadi ini masalahnya adalah masalah khilafiyah kaum muslimin. Jadi jangan ada sampai antar beberapa kelompok saja. Masalah ini adalah masalah ilmiah. Saya komentari tadi tentang izan fa ana shaim. Saya masih bertanya-tanya tatkala Nabi mengatakan kalau gitu saya puasa. Kata Ustadz Idrus Amli, saudara kita Ustadz Idrus Amli, bahwasanya lafal niat bebas. Lafal niat apa? Bebas. Orang bisa bikin lafal niat. Ini perlu saya pingin kalau ada dari mazhab Syafi'iyah menyatakan demikian, saya pingin dapat ilmu seperti itu ya. Termasuk diantaranya kalau gitu saya puasa. Ini lafal niat. Saya rasa orang bahasa Arab ngerti. Fa idzan ana shaim itu Aisyah sedang ngobrol sama siapa? Paham? Lah, enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Ini bukan lafal biniat, tidak bisa dipaksa-paksakan. Kalau yang saya pahami dari bahasa Arab diterjemahkan kalau begitu saya puasa adalah takkib, adalah pembicaraan setelah laporan dari Aisyah. Aisyah mengatakan kalau nggak ada makanan, kalau begitu, nah ini berarti laporan berlanjut dengan pembicaraan dengan Aisyah. Adapun mengatakan lafal niat secara bebas, kalau alam apakah adab Syafi'iyah seperti itu atau tidak? Tunggu. Yang kedua masalah Maaf ya. Begitu juga kan di dalam buku-buku panduan sekolah itu kalau ada anak jawab selain niat usolli itu salah loh Ustaz, disalahkan. Seandainya ada ujian terus pertanyaan sebutkan niat ini dijawab kalau begitu saya puasa, yakin dicoret guru agamanya. Karena saya pengalaman menguji anak itu disalahkan, bahkan harus usolli. Nah ini tolong dikelirkan juga. Jadi boleh saya puasa, boleh. Ustadz, yang terakhir tentang masalah musbit muqaddim ala nafi, yang menetapkan diutamakan dari yang menafikan. Hadis Abu Malik Al-Asy'ari, dia menafikan bukan dengan ilmu. Dia mengatakan ra'aitu khalfa Rasul salaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar. Saya salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tidak pernah kunut subuh. Ini penafian dengan ilmu, bukan dengan tidak ilmu. Adapun hadis yang mengatakan salat subuh itu hadisnya lemah. Terkala kita kuat-kuatkan, kita tenteng-tentengkan, maka lebih kuat hadis yang ini, hadis yang sahih yang para ulama mengatakan sahih, dan dia menafikan dengan ilmu bukan tanpa ilmu. Berbeda kalau penafian tanpa ilmu. Adapun hadis ini Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menafikan dengan ilmu. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847
0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.